Woi teman-teman nih, kemarin tuh beta pembapak nih panen durian paling banyak sekali. Dia turun dari gunung mama durian tambung sekali tambung. Kemarin lah beta bapak lah yang tuh ambil salak dari kabung tuh paling banyak sekali. Mame jelas sekali nih. Lalu tadi si pembapak? Kau main masih ada masih bisa panen, pipa pulang kau makanan. Sedangkan beta, bapak sudah meninggal waktu kerusuhan. Jadi dan anto dapat tembak. Jadi beta nih kalau biar baik dengan orang Kristen lain, beta tetap masih ada simpang dendam pardon. Begitu. Jadi beta merasa kayak kalau di dong kampung tuh, beta biar baik dendam bagaimana tetap beta masih simpan dendam pardon. Sio talipe. Maaf juga beta juga tahu lah. Kamu dua masih beruntung, masih punya bapak. Sedangkan beta dan Taipi ini punya bapak meninggal pasca kerusuhan. Karena apa? Beta paling suka lihat orang Kristen. Beta lihat orang Kristen sama saja beta lihat beta bapak dibunuh. Karena itu beta suka orang Kristen. Tapi barang Talib, kamu bapak meninggal tuh dari kamu umur berapa tahun ya? Kalau beta tahu tapi itu beta mau cerita waktu dia makan. Kalau si Ojan dari berapa tahun si bapak meninggal? Beta juga kurang tahu sih, gara beta masih kecil. Hei, apa nih? Kayak sedih kah, tegang nih? Cerita dulu. Coba kamu duduk dulu supaya beta jelaskan baik-baik toh. Oke, mantap. Jadi tadi katong ada bicara toh, beta pembapak panen durian di kampung, bawa pulang di rumah. Cak iya pembapak panen salak, bawa pulang di dia pun kampung, makan sama-sama dengan keluarga. Tiba-tiba Talib dengan Ojan ini dong cerita, dok pembapak ini korban kerusuhan tahun 99. Talib bapak dapat tembak, Ojan bapak dapat bunuh pada tahun 99. Akhirnya dong masih ada rasa dendam par orang-orang Kristen dong. Kayak begitu. Oh begitu. Jadi teman-teman beta mau jujur, sebenarnya kita juga sinasyu nih kamu. Beta om juga pernah dapat tembak pada saat kerusuhan 99. Tapi beta mau bilang per kamu, sudah saatnya katong generasi milenial, sudah saatnya katong keluar dari katong zona nyaman ini. Sudah saatnya katong menghilangkan apa itu dendam. Kalau katong terus menerus dendam, beta yakin katong hidup saya akan tentram, katong hati saya akan tenang. Jadi kita bilang pada kamu, bukan cuma katong yang senar seperti ini. Beta yakin 100% bahwa orang Kristen pun menghadapi hal yang sama pada katong. Dulu juga pernah bapak meninggal, orang tuanya juga meninggal. Bukan cuma katong Islam sendiri. Maka dari itu beta bilang pada katong, sudah saatnya katong rubah katong punya prinsip. Sudah saatnya katong rubah katong mindset pemikiran untuk katong bersama-sama memulai Maluku ini dengan damai dan tentram. Memang betul Nadif, tapi usia baik, usia pun om. Tapi usia rasa bagaimana bapak meninggal di kerusuhan bagaimana? Teman-teman maaf sebelumnya ya, mungkin memang saya tidak terlalu mengetahui kejadian kerusuhan pada tahun 1999 di Maluku. Namun menurut saya apa yang dikatakan oleh Nadif tadi itu benar. Sudah seharusnya kita itu bisa hidup dengan damai. Nggak ada gunanya kita dendam dengan umat sebelah. Begitu juga mereka dengan kita. Jika kita hidup dengan rasa dendam yang ada dalam pada diri kita, jika kita membalas mereka, kemudian mereka membalas kita lagi, terus kapan masalah ini akan selesai? Iya memang, yang kamu dua tadi bilang itu memang betul. Tapi faktanya, Maluku memang sekarang ini sudah berdamai secara kontak fisik, namun tidak secara hati. Perasaan. Buktinya, katong orang-orang Islam ini saja, mau lewat tengah-tengah malam di daerah orang Kristen saja, katong masih menaruh kecurigaan. Mungkin ada sebagian dari mereka yang lewat, tapi yang banyak. Kebanyakan dari mereka itu masih menaruh kecurigaan pada tahun konflik 99. Iyo betul, apa yang tadi Asyari bilang tuh betul. Barang beta tuh setiap kali kayak pulang tengah malam begitu beta mama selalu telepon anto bilang, "Saya boleh lewat daerah Kristen lah, takut karena masih simpan kecurigaan begitu." Toh, betul toh? Tadi apa yang beta bilang? Cahaya saya mau lewat malam-malam saja di daerah perkampungan orang Kristen saya masih ada taruh kecurigaan. Iya kak, masih ada seperti itu begitu. Kalau sih saya percaya mereka tuh tanya dong tiga sana tuh. Panggil dong kamar lah katong tanya dong masih takut kasih. Betul, panggilan 3 saya kamari. Kamu 3 coba kamu 3 kamari do. Cepat-cepat sah kamari do.
Beta tanya kamu tiga dong. Kamu tiga ini kalau misalnya saja malam-malam kamu tiga pi lewat daerah-daerah Kristen, kamu tak pusing? Ih, sabar dulu maksudnya. Oh si pengen kotor nasi baru kamu kasih kotor pertanyaan gitu. Ih, kotor bingung lah. Maksudnya kenapa kan? Jadi begini, katong ini ada berbicara tentang Talib dan Ojan dong. Dong bapak jadi korban kerusuhan 99. Dong itu masih menaruh dendam pada orang-orang Kristen dong. Jadi begitu Fit. Menurut kamu bagaimana? Beta memang kalau lewat daerah-daerah Kristen itu biasa dapat pesan. Kalau lewat situ lebih jangan nginap saja sama rumah. Lalu bagaimana dengan Seica? Kalau saya lewat daerah Kristen tengah-tengah malam, saya punya rasa takut ada gak sih? Ih, pasti beta takut lah. Dan apalagi kamu cerita kerusuhan, begini beta tambah takut lewat di daerah-daerah situ. Ya sudah kalau begitu kamu dulu lah kita bahas sama-sama. Jadi begini teman-teman, beta mau bilang pada kamu semua bahwa mati itu bukan hanya di tangan orang Kristen, bukan juga di tangan orang Islam, tapi itu menjadi takdir Tuhan. Beta mau bilang pada teman-teman semua bahwa bukan cuma katong yang merasa luka, orang Kristen juga merasa luka sama seperti katong. Jadi sudah saatnya katong generasi milenial ini, sudah saatnya katong merubah katong mindset itu. Kalau Insinyur Soekarno pernah bilang, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Saya tidak melarang ke teman-teman untuk melupakan sejarah. Mari kita ingat sejarah, tapi saya ingin ingatkan kepada teman-teman agar supaya kita jangan dendam terkait dengan sejarah itu. Teman-teman, sudah saatnya katong generasi milenial ini, sudah saatnya katong mampu untuk bagaimana meredam apa yang disebut dengan dendam itu. Sudah saatnya katong merubah katong mindset pikiran itu. Katong bukan cuma Islam, Kristen, Hindu, Buddha yang berada dalam Maluku, kata semua baku saudara. Kata punya semboyan alir rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging. Jadi begini teman-teman, hari ini kita bukan hanya berbicara persoalan Islam, kita bukan hanya berbicara persoalan Kristen, kita bukan berbicara persoalan Hindu dan Buddha, tapi kita berbicara persoalan Maluku yang ke depan. Kalau bukan katong siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena Dev, terima kasih. Mungkin tadi apa yang disampaikan karena Dev itu betul. Jadi selama ini apa yang beta pikir dendam itu ternyata beta sering pikir orang lain pun dendam. Jadi sekarang ini beta sering lupa tapi beta akan dendam lain. Setelah beta dengar apa yang disampaikan karena itu tadi. Jadi yang dari tadi Nadif bicara ini betul. Jadi selama ini katong tuh keliru. Jadi untuk Ojan, Talib, jangan dendam lah. Yang ada guna katong dendam. Kini sudah saatnya katong merubah untuk Maluku yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih maju gitu. Mari katong semua sama-sama ke depan. Mari kawan-kawan semua, katong belajar toleransi dari generasi muda Maluku. Katong saya mencoba membenturkan antara agama Islam dan agama Kristen. Katong saya mencoba membenturkan antara Al-Quran dan Injil. Katong saya mencoba membenturkan antara Allah dan Yesus. Tapi katong sedang mencari perdamaian. Karena katong agama Islam juga mengajarkan tentang perdamaian. Dan beta yakin beta saudara-saudara Kristen juga di luar sana pasti mengajarkan tentang perdamaian. Maka dari itu marilah sama-sama katong bersatu untuk membangun Maluku lebih maju. Hari ini kita bukan persoalkan beta dan Ale, kita bukan persoalkan Islam dan Kristen, tapi hari ini kita mempersoalkan Maluku. Ale rasa, beda rasa, katong semua rasa.